keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Hari makin mendekati perayaan Natal. Adakah saudara sudah siap masuk di dalam perayaan Natal? Dan sore hari ini kita akan kembali diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan hingga pada sore hari ini. Kami mengucap syukur di dalam suasana Natal, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi setiap pribadi kami. Di sela-sela kesibukan kerja yang makin meningkat saat harus melayani para pembeli, orang-orang yang membutuhkan apa yang dijual, apa yang disiapkan di Saga untuk kebutuhan masyarakat kota ini. Kami tetap mau bersekutu, kami tetap mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, Roh Kudus bekerja di dalam penyampaian firman Tuhan. Demikian juga kepada setiap kami, Engkau mengurapi kami untuk bisa menangkap dengan baik kebenaran firman di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka persekutuan kami. Haleluya. Amin. Saudara, ada lagu Natal yang ini, Natal telah tiba ya. Hari Natal kini telah tiba. Wah. Dan itu pasti anak sekolah minggu punya bayangan, datang di Natal sekolah minggu, dapat kado dari pembina sekolah minggu, dan pulang dengan sukacita. Kita tetap mengacu kepada tema PGI, cinta kasih Yesus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, hari ini kita membaca Ibrani 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, membangun hubungan di dalam lingkup pekerjaan kita. Dikatakan perusahaan Saga sudah menjadi rumah bagi semua yang bekerja di dalamnya. Bahwa Saga bukan saja sekedar perusahaan, tetapi sudah menjadi keluarga besar ya, dari ownernya, manajemennya, orang-orang yang bekerja, bahkan yang terlibat langsung dengan konsumen, baik di halaman parkir Saga maupun orang-orang yang bersentuhan langsung, pramuniaga, kasir yang melayani para pembeli. Nah, Saga menjadi satu rumah besar bagi seluruh karyawannya. Saga juga menjadi tempat di mana orang datang mencari kebutuhan mereka. Berarti Saga juga menjadi pelayan. Nah, di dalam hal inilah satu dengan yang lain perlu diikat dengan cinta kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih agape, ya, kasih yang walaupun. Saudara tidak akan bisa membangun kasih persaudaraan tanpa memiliki kasih Kristus. Dan sore hari ini dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Saudara terdekat kita siapa sih? Saudara terdekat kita adalah tetangga di kiri kanan muka belakang. Ya, ketika kita ada mengalami kesulitan, kita tidak bisa telepon ke keluarga kita yang jauh, yang mungkin ada di luar Papua. Tetapi orang-orang terdekat, keluarga terdekat kita adalah tetangga di kiri kanan di muka belakang. Walaupun mereka mungkin berbeda suku dengan kita, walaupun mereka mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Keluarga kita terdekat juga adalah teman satu tempat kita bekerja di perusahaan ini. Ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajar sore hari ini dalam Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Betapa pentingnya hal ini. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali menjemput gerejanya, Tuhan akan mencari orang-orang yang satu, punya kasih, dua, yang memelihara imannya sampai kedatangan Tuhan, sampai ke garis akhir. Nah, kunci untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan, kasih yang tulus ya, tidak lain dari pembacaan tema PGI dikatakan cinta kasih Kristus. Apa bentuk cinta kasihnya Kristus? Kasih agape, kasih yang sangat mulia, kasih yang tidak terukur,
kasih yang memberi bukan meminta, kasih yang memaafkan bukan pendendam, kasih yang memberkati bukan meminta-minta. Nah, sudahkah kita memiliki kasih yang demikian? Bagaimana kita bisa memiliki kasih yang demikian? Saudara, saya saat ini duduk sedang nggak usah jam tangan lah ya, memegang ini tablet ya. Lalu saudara bilang gini, saya pengen tablet itu. Kan tidak mungkin saudara mintanya, saya minta tablet, tapi apa? Ibu pendeta, saya bisa minta tabletnya kak? Atau kalau sekedar saudara nggak minta, saudaranya pinjam, saudara kan nggak bisa ngomong sama tabletnya, saya pinjam koka, tidak. Tapi saudara kan komunikasi ke pemiliknya, ibu gembala, ibu pendeta, bolehkah saya pinjam tabletnya? Ada keperluan yang saya mau pakai, gunakan tablet ibu pendeta. Nah, ketika saudara Ibrani mengajarkan pelihara kasih persaudaraan, yang saya mau katakan adalah cara untuk saudara bisa memelihara kasih persaudaraan hanya satu. Saudara harus bertemu dengan sumber kasih agape. Saudara bukan cuma minta agapenya, kasih Yesusnya, tapi saudara harus minta memiliki Yesus. Buka hatimu, katakan mari Yesus masuk dalam hidupku. Kalau Yesus bertakhta dalam hidup saudara, kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, maka kasih agapenya akan kita miliki. Dan dengan kasih agapenya itu, kasih yang walaupun orang mengecewakan kita, kita tetap mengasihi. Walaupun kita berkekurangan, kita tetap memberi, ya. Nah, kasih agape ini harus kita minta dari pemiliknya. Katakan, Tuhan, mari masuk dalam hidupku supaya aku memiliki kasih agape, kasih yang daripadamu. Dan setelah saudara memiliki Yesus, maka saudara akan bisa membangun komunikasi dengan baik. Saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dengan demikian saudara memelihara kasih persaudaraan. Ya, jadi kuncinya, mari biarkan Yesus masuk hadir dalam hidup saudara. Kalau dalam Natal kita selalu melihat palungan di pojok gereja, di mana ada bayi Yesus, lalu kita juga taruh di palungan itu berkat persembahan kita. Mari sekarang sore hari ini jadikan palungan ini, hati kita ini jadi palungan untuk Yesus bertakhta di hati kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita akan bisa membangun kasih persaudaraan. Itu kuncinya. Nah, bagaimana Yesus bisa masuk ke dalam hidup saudara? Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Raja yang kudus. Maka dia mencari kita untuk menguduskan, menyucikan. Saudara, boleh saja kita ini sempat jatuh dalam dosa, ya, tetapi kita tidak mau berkubang, hidup di sana berlama-lama. Buka hati kita, biarkan Yesus masuk dalam hatimu, menguasai hidupmu, membersihkan dan menyucikan engkau. Maka ketika dia menyucikan saudara, dia akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Jadi yang kedua adalah selain saudara menerima, minta Yesus masuk dalam hidup saudara, yang kedua saudara rela dibersihkan. Ya, saudara ingat cerita tentang pohon yang tidak berbuah yang dikutuk Tuhan? Penjaga pohon itu mengatakan apa? Penjaga kebun, Tuhan jangan kau kutuk dulu, beri kesempatan aku menggali sekeliling pohon ini, memberi pupuk, merawat dia lagi. Tahun depan ketika engkau datang, engkau akan lihat buah di pohon ini. Jadi artinya apa? Pohon yang gak berbuah ini, yang bangkit ini mungkin ada jamurnya, ada benalunya yang perlu dibersihkan, ya, ranting-rantingnya. Mungkin banyak benalu, banyak tumbuhan liar yang menempel di sana, banyak jamurnya. Itu harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, diberi pupuk, didoakan, diberi kebenaran firman Tuhan, maka imannya akan bertumbuh dan pada waktunya dia akan berbuah. Jadi yang berikutnya adalah selain yang pertama saudara minta Yesus, pemilik kasih agape itu ada dalam hidup saudara. Yang kedua, rela dibersihkan,
rela disucikan. Sehingga makin hari kita makin mendekati gambar kaliknya. Siapa kaliknya? Allah sendiri. Siapa Allah kita? Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa menyanyi pujian seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mau seperti Yesus, apanya yang seperti Yesus? Rambutnya yang gondrong? Bukan, ya. Karakter Kristus ada pada saudara dan saya. Karakter kasih agape harus ada pada saudara dan saya. Itu hanya bisa ketika kita mau dibersihkan, kita mau disucikan. Karena Allah itu suci dan kudus, maka Dia mencari tempat, ya, untuk apa? Masuk dalam hidup kita, menyucikan, menguduskan, rela dibersihkan. Ketika pohon dibersihkan, carang-carangnya dari benalu, dari jamur, tentu bukan hal yang menyenangkan, ya. Tetapi ketika dia rela dibersihkan, dia akan tumbuh subur dan dia akan menghasilkan buah. Sebab ketika tidak berbuah, ranting-ranting itu akan ditebang, dicampakkan ke dalam api. Mari saudara, kedatangan Tuhan makin dekat. Jangan terjebak dengan perayaan Natal, hingar-bingar, pesta pora, makan, minum. Kita lupa bahwa kedatangan Tuhan makin dekat. Mari kita siapkan diri. Bangunlah iman saudara. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita bisa membangun persaudaraan yang lebih kokoh lagi. Ketika kita membangun persaudaraan yang kokoh, kita tidak akan tergoyahkan. Kekristenan tidak akan tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki minggu-minggu akhir Advent ini untuk kita merayakan Natal. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami jadi orang-orang yang bisa memelihara dan membangun tali kasih persaudaraan. Karena Engkau tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam keluarga kami, tinggal dalam perusahaan Saga ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Jayapura, berkati tanah Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami tetap sehat semua, masuk dalam perayaan Natal tanggal 25 dan menutup tahun. Engkau izinkan kami masuk di tahun 2022. Kiranya damai Natal yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus melimpah atas saudara dan saya dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.